Dr. Alfa bekerja di Rumah Sakit Bakti Husada Cikarang sejak tahun 2015. Di tahun 2015 sampai 2018 menjadi dokter umum. Kemudian sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang menjabat sebagai case manager. Bapak Ibu semua, acara akan kami kembalikan ke moderator untuk memandu jalannya seminar awal. Dimohon untuk keaktifannya karena nanti akan ada banyak door prize yang menarik, mulai dari voucher belanja, barang-barang elektronik, dan lain-lainnya. Kepada Dr. Alfa kami serahkan. Baik, terima kasih kepada MC, Bu Ratna dan Dr. Sigit. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertama kami mengundang pembicara kita hari ini yaitu Dr. Niken Indah Hapsari. Saya undang untuk naik ke panggung, dokter. Silakan dokter, silakan duduk. Baik, pembicara kita akan membawakan topik yang sangat menarik dan juga kita alami sehari-hari. Apalagi hari ini undangan kita sangat banyak ya, dari HRDPT, kemudian dari camat. Mudah-mudahan topik ini nanti membawa manfaat untuk kita dan juga sekitar kita, keluarga kita. Sebelum Dr. Niken membawakan materi hari ini, saya akan bacakan CV beliau. Dr. Niken Indah Hapsari, beliau lulus sarjana kedokteran atau dokter umum dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta pada tahun 2001. Kemudian beliau lulus dokter spesialis dari Fakultas Kedokteran Indonesia UI pada tahun 2015. Saat ini beliau bekerja di rumah sakit kita, Rumah Sakit Bakti Husada Cikarang, dan juga berpraktek di Rumah Sakit Hosana Medika. Baiklah, sesuai dengan topik kita hari ini yaitu bulan nyeri, bulan peduli nyeri, maka pada pagi hari ini pembicara kita Dr. Niken akan membawakan topik mengenai nyeri. Apa itu nyeri akut, apa itu nyeri kronik, kemudian nyeri punggung yang sehari-hari kita alami. Mungkin para HRDPT sangat membutuhkan ini karena supaya bisa mengarahkan mau berobat kemana sih nanti kalau ada nyeri seperti itu. Baiklah, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dr. Niken. Kami persilakan, waktu dan tempat dipersilakan dokter. Terima kasih Dr. Alfa. Saya di atas saja dok. Boleh, silakan dok. Ya. Kayaknya lebih enak di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dr. Sadi sebagai Komisaris Utama TP Rumah Sakit Bakti Husada, kemudian jajaran direksi manajemen, dokter spesialis, perwakilan Diki, Dinkas, dan Bapak Ibu sekalian. Senior saya Dr. Dina Astuti, ya spesialis saraf. Hari ini saya alhamdulillah dikasih kesempatan untuk membawakan materi mengenai nyeri di sini ya. Jadi kita ketahui bahwa nyeri ini adalah keluhan yang paling sering membawa pasien ke rumah sakit ya. Baik nyeri di bagian tubuh manapun, mulai dari kepala sampai dengan kaki. Cuma namun di sini saya persempit lagi ini untuk keluhan nyeri di bagian saraf ya. Baik, mungkin sebagai perdefinisi aja kita ketahui secara garis besar nyeri itu adalah rasa tidak nyaman, tidak menyenangkan yang dirasakan oleh kita akibat adanya kerusakan jaringan dari dalam tubuh kita ya, atau adanya organ yang berpotensi rusak. Di sini saya bisa jelaskan untuk kerusakan jaringan ini bisa akibat adanya yang patah, bengkak, kemudian luka, bisa juga karena adanya saraf kejepit ya, fraktur, patah, retak dan lain-lain. Ya ini jadi dia perasaan yang tidak nyaman. Ya, tiap orang beda-beda. Ada nyeri yang seperti ditusuk-tusuk, nyeri tajam, nyeri-nyeri tumpul seperti tertekan atau terikat. Kemudian kita lihat di sini untuk nyeri yang kurang dari 3 bulan itu disebut dengan nyeri akut.
cukup, sedangkan yang lewat dari 3 bulan itu dikatakan tadi oleh Dr. Sadi nyeri yang persisten lama lebih 3 bulan kita sebut dengan nyeri kronis. Sebenarnya banyak sekali kasus dengan keluhan nyeri di rumah sakit di poli manapun, cuma ini mungkin saya bawakan saja beberapa kasus secara singkat yang paling banyak dialami oleh pasien yang berobat ke poli saraf. Ya. Ada yang mulai dari sakit kepala, nyeri punggung bagian bawah, kemudian nyeri lutut, CTS, ya, carpal tunnel syndrome, saraf kejepit di pergelangan tangan, nyeri bahu, trigger finger sampai belakang kaki. Ini untuk 2 yang terakhir ini nanti akan saya jelaskan secara singkat. Ya, semoga slide-nya jelas terbaca ya. Di sini untuk kita bahas dulu tentang sakit kepala. Jadi pasti Bapak Ibu sekalian sering merasakan sakit kepala ya. 70-80% merupakan sakit kepala primer. Ya. Jadi sakit kepala ini dibagi menjadi dua jenis sakit kepala, yaitu primer dan sekunder. Kalau primer ini yang paling banyak dirasakan oleh kita. Contohnya migrain, sakit kepala tegang, sakit kepala sinus ya, di daerah sinus, juga sakit kepala di bagian prostat. Nanti saya jelaskan lagi. Lalu bagaimana dengan sakit kepala sekunder ini? Saya kasih di warna merah. Nah, ini harus diwaspadai bahwa sakit kepala sekunder ini berasal paling sering karena kelainan struktur atau organ otak itu sendiri, seperti tumor, perdarahan, kemudian ada infeksi, ada stroke juga bisa, terus kemudian dia bisa juga karena cedera kepala. Ya, ini gejalanya nih khas, dia bertambah hebat semakin lama semakin sering, kronis depresif, disertai ada muntah, kurang kesadaran, kejang, atau munculnya gangguan saraf lain. Untuk mengetahui jenis sakit kepala, biasanya seorang dokter itu akan melakukan pemeriksaan mulai dari tanya jawab dulu keluhan pasiennya. Ya, bagaimana sifat dari sakit kepalanya, Bapak Ibu, sejak kapan mulai sakit kepalanya, diperberat dengan apa, ya, disertai muntah, kejang, atau tidak sadar, kelemahan sebelah badan, dan lain-lain. Kemudian dokter juga akan menanyakan mengenai riwayat penyakit yang dialami pasien, dari mulai darah tinggi, hipertensi, gangguan jantung, ginjal, dan lain, serta kebiasaannya, pola hidupnya bagaimana, serta aktivitasnya. Ya, kemudian riwayat penggunaan obat-obatan, ada juga obat-obatan yang bisa menambah sakit kepala. Lalu dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, kalau diperlukan juga pemeriksaan penunjang. Baru saat itu kita akan menentukan ini jenis sakit kepalanya apa, apakah primer atau sekunder. Kurang lebihnya mungkin agak dulu sedikit ya. Dan ini adalah 4 jenis sakit kepala yang primer ya. Ini paling sering kita rasakan ya. Ini di sini ada, ini seperti apa, warna merah, ini distribusinya, lokasi dari nyerinya. Jadi Bapak Ibu bisa kurang lebih tahu ya, ini jenis sakit kepala apa yang sedang dialami. Untuk jenis sakit kepala yang pertama itu jenis sakit kepala sinus. Jadi area distribusinya di daerah rongga sinus saja. Daerah rongga sinus itu dari dahi, di bagian atas, juga melibatkan batang hidung. Ya, seperti ini. Biasanya dia itu hilang timbul, jadi tidak terus-terusan. Dan ada penyakit yang mendasari, biasanya ada kelainan pada pernapasannya dari hidung atau ada infeksi. Jadi dia distribusinya, penjalarannya hanya di daerah rongga sinus saja ya. Kemudian dengan sakit kepala tension itu nama lainnya tegang. Ya, seperti kaku, terikat. Dia ada di bagian dahi saja depan. Dia bilateral. Cuma pada kasus yang berat dia akan diffuse, merata langsung ke bagian seluruh bagian kepala. Bisa juga menjalar sampai ke area leher ya. Dan ini biasanya dia lama, berhari-hari sampai berminggu-minggu. Dia model sakit kepalanya ini rasanya kencang, terikat, kayak kencang dong gitu. Kayak diikat, kayak ditekan, kayak diremas, nah itu seperti itu. Ini adalah nyeri kepala tegang atau tension ya. Dan dia biasa sampai berminggu-minggu. Nah, faktor utamanya ini paling sering karena aktivitas kita yang tidak seimbang. Yang sering itu ada stres ya, kurang istirahat, kurang tidur, kemudian juga karena tegang otot. Kemudian migrain ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa sakit kepala ini khas. Dia cuma satu bagian atau satu sisi dari kepala. Ya, migrain ini dia nyerinya tajam, nyerinya hebat, seperti ditusuk-tusuk, dia berjam-jam sampai 3-5 hari dia juga bisa, ya. Cuma dia ada tanda ini nih, tanda gejala khasnya, dia sangat sensitif. Pasien yang mengalami migrain itu sensitif ya terhadap cahaya yang silau, terhadap suara bising, makanya dia tuh untuk meredakan nyerinya itu seringnya dia di dalam kamar atau di ruangan yang redup, gelap maupun yang hening.
Ya, dia juga bisa disertai mual muntah, diperberat dengan aktivitas, kemudian membaik dengan istirahat. Nyeri kepala berikutnya ini emang agak jarang ya ditemukan ya, karena dia singkat sekali, dia cluster, singkat sekali, hitungannya menit bisa sampai 2 jam 3 jam. Dia di area mata. Sampai sekarang kita masih belum tahu penyebabnya apa. Cuma ada kaitannya biasanya dengan merokok, alkohol, ya, atau ada kelainan pada hipotalamus di otak ya. Itu ada gangguan persepsi nyeri di otak. Dia ada di daerah mata, nanti matanya sembab, jadi stasiunnya di daerah matanya saja. Matanya sembab, kemerahan, berair, hidungnya juga bisa berair. Dia mulai hitungannya itu menit, mendadak muncul. Terus dalam waktu beberapa menit sampai hitungan 2 jam dia akan hilang dengan sendirinya ya. Ya ini yang tadi jenis-jenis nyeri kepala. Untuk nyeri kepala primer sebagian besar sebenarnya kita bisa mengobati sendiri sebelum jatuh berobat ke dokter maupun fisioterapi ataupun terapi intervensi lainnya ya. Kalau untuk nyeri kepala primer sebelum obat-obatan kita coba dulu untuk intensitas yang ringan sedang, kita coba dengan beristirahat yang cukup, kemudian rutin berolahraga, minum air putih ya, jangan sampai kurang, dehidrasi bisa menyebabkan juga ya sakit kepala. Istirahatnya tadi yang saya bilang itu dia di ruang redup, gelap dan hening. Bantu dengan kompres air hangat, nah hindari alkohol dan rokok ya. Kemudian sakit kepala terutama yang menjalar dari bagian leher atau pundak atas juga itu berkaitan dengan postur badan yang salah. Jadi hati-hati, jangan sering menunduk. Sering-sering kita tuh kalau lihat HP ya, sampai nunduk terlalu sering, terlalu lama, jadi akhirnya muncul sakit pada daerah tengkuk sampai kepalanya ya. Baru untuk sakit kepala yang tidak membaik dengan pola hidup seperti ini yang sehat, baru kita bantu dengan obat pereda nyeri. Obat-obat pereda nyeri untuk sakit kepala sebenarnya bisa ya dibeli di apotek, yang tergantung mulai dari paracetamol, asamecenamat, ibuprofen. Namun jika sakit kepalanya sudah lama, persisten, kemudian sampai mengganggu aktivitas tidur, muncul gejala-gejala saraf lainnya, kita harus pertimbangkan jangan-jangan ini bukan sakit kepala primer, jangan-jangan ini sekunder. Jadi kita mungkin memerlukan pemeriksaan tambahan, yaitu semacam alat CT scan atau nyeri kepala ya. Dan jadi untuk terapi nyeri kepala primer dengan nyeri kepala sekunder itu berbeda. Kalau untuk nyeri kepala sekunder tergantung dari hasil pemeriksaan CT scan, MRI atau gejala pasien. Ini untuk kasus kedua, nah ini justru lebih banyak dari sakit kepala. Sekitar 60-80% pasien yang datang ke polis saraf ini nyeri punggung bagian bawah. Lokasinya di sini, daerah sini. Bisa sampai daerah panggul atau tulang itu ya. Dia rasa nyerinya itu dari punggung bagian bawah atau pasien nyebutnya pinggang. Bisa nyerinya lokal di sekitar sini saja, bisa dia menjalar ke daerah panggul sampai ke paha sampai dengan jari kaki. Tapi seringnya kadang-kadang kita tahu bahwa sakit punggung bawah itu saraf kejepit, padahal tidak banyak yang penyebabnya. Bisa karena ototnya saja yang keras, memang saraf kejepit itu sendiri, pengropposan atau pengapuran tulang juga ada, peradangan pada sendi, kelainan tulang itu seperti patah tulangnya, pergeseran ya, atau ada kanker pada tulang itu juga bisa. Nah nih yang nomor 6. Jadi yang di dalam punggung itu tidak selalu ya sendi, saraf, otot, ligamen, itu bisa juga organ dalam. Jadi ada beberapa organ yang dia memang letaknya berdekatan sekali dengan punggung, paling sering daerah ginjal. Hati-hati ya, saya pernah nemu ke pasien setelah di ronsen, hasil ronsen fokus semua, ternyata saya melihat adanya batu ginjal ya. Itu menyumbangkan nyeri di daerah punggung juga. Nah ini faktor resikonya untuk nyeri punggung bagian bawah. Jadi biasanya rata-rata usia 30-50 tahun, di atas itu juga ada ya. Nah ini juga ada faktor resiko obesitas, harus perhatikan juga berat badan ya. Dengan bertambahnya berat badan memberikan beban yang bertambah berlebih pada tulang belakangnya. Jarang berolahraga, sering mengangkat beban berlebihan biasanya pada para pekerja ya. Memiliki pekerjaan yang banyak duduk. Jadi tidak selalu yang dia mengangkat beban, mengangkat barang yang berat, dia bisa juga yang banyak duduk yang di kantor, banyak duduk berjam-jam, itu juga bisa menyebabkan nyeri di daerah tulang bawah. Membungkuk ya, nah hamil ya pasti yang ya adanya penambahan volume di dalam perut, di dalam rongga panggul ya. Jadi rokok juga bisa menyebabkan nyeri. Nah ini juga pada perempuan yang pakai hak tinggi, nah itu harus hati-hati.
Ya sebelumnya maaf, ini mungkin singkat aja, nih tulang belakang kita ya. Tulang belakang kita itu tidak selalu saraf, nih mana kuning saraf. Dia ada badan tulangnya sendiri, ada bantalan tulangnya juga ini ya. Inilah dia yang punya potensi untuk menjepit saraf di belakangnya. Bantalan ini paling sering. Ya. Untuk gejalanya beda-beda, tapi paling sering memang nyeri, pasti nyeri. Nyerinya tajam, ya nyeri tusuk, bisa kesetrum, kesemutan. Ya, terus kemudian dia bisa lokal menjalar. Kalau sudah menjalarkan kaki itu biasanya sudah lama proses nyerinya atau cederanya berat sekali ya. Kemudian muncul pada posisi tertentu. Ada dok, saya sakitnya muncul pada saat saya duduk aja atau saya tiduran. Pas saya lagi berdiri berjalan itu sakitnya hilang. Kemudian ada juga pas berubah posisi, beda lagi. Nah, ada juga yang dia berdiri pada saat berdiri berjalan tuh sakit sekali. Pada saat dia tiduran istirahat hilang atau membaik ya. Ada juga yang dipicu dengan aktivitas berat. Nah, baru muncul, palingan dia tidak ada. Nah, ini sebelumnya ini memang terapi nyeri punggung ya. Nyeri punggung ini sebelum diobat-obati, pasien itu bisa coba dulu untuk nyeri punggung yang ringan, tidak sampai mengganggu aktivitas atau istirahatnya ya. Pasien bisa coba rutin berolahraga dulu, kemudian menjaga posturnya tegak. Jangan sering bungkuk. Kalau sering bungkuk dia nanti sakit ya. Kemudian duduk juga jangan terlalu lama atau berdiri. Pada pasien-pasien atau orang yang terpaksa banget pekerjaannya banyak berdiri duduk, cobalah setelah beberapa jam lakukan peregangan singkat. Berdiri dulu, yang duduk berdiri, yang berdiri coba duduk istirahat atau peregangan singkat ya. Kurangi berat badan pada orang-orang yang obesitas, hindari merokok, gunakan kompres dingin. Ada yang bilang kompres dingin, ada yang bilang kompres hangat ya. Jadi bapak-bapak ibu tahunya kompres apa yang benar? Dingin, ya. Yang hangat? Ya. Jadi sebenarnya ya kompres dingin atau hangat itu sama aja manfaatnya. Cuma jadi tujuannya beda. Kalau kompres dingin ini pada area-area mengalami pembengkakan, peradangan, inflamasi luka, kemerahan, nyeri. Nah ini juga bisa. Untuk nyeri yang akut baru saja terjadi, dok saya habis jatuh tiba-tiba atau kepukul ya. Nyerinya baru terjadi, kita coba kompres dingin dulu di area yang sakit sekitar 10-30 menit. Ya kemudian setelah nyerinya berkurang muncul rasa kaku, spasme otot, kram, mau gerak sedikit kayak tertarik, ketahan. Kita coba kompres hangat karena hangat itu selain melancarkan aliran darah juga merelaksasi dari otot-otot, melemaskan juga. Jadi fungsinya berbeda. Ada juga dok dengan dingin nggak kuat, bisanya hangat sebenarnya nggak ada masalah ya. Memperbaiki posisi tidur, nanti ada gambarnya saya lihat. Pada orang-orang dengan nyeri punggung bawah itu dia ada posisi tidur yang tertentu, yang khusus, nggak sembarangan ya. Kemudian baru jika tidak ada perbaikan kita coba dengan obat dan fisioterapi atau dengan injeksi juga bisa. Ya ini mungkin pada orang-orang yang terbiasa pekerjaannya mengangkat barang berat, ini ada tekniknya. Ada teknik yang benar, ada teknik yang salah. Coba diperhatikan baik-baik. Salah saja dia mengangkat, apalagi dilakukan setiap hari, setiap jam ya. Yang diangkat berkilo-kilo cedera punggungnya, bisa membahayakan sarafnya ya. Nah, yang kita posisi pada saat mengangkat barang berat itu kita harus duduk dulu, sejajarkan badan kita nih atau lutut kita dengan barangnya. Kalau bisa sanggah salah satu lututnya ya, seperti ini. Dekatkan badan kita sedekat mungkin. Kemudian pada saat mengangkat ditumpu dulu, bertumpu dengan satu kaki, ya. Kemudian baru diangkat. Dekatkan dengan badan. Ini yang salah nih, paling sering yang angkat ya kita juga. Saya juga sering lupa. Kita lah mungkin, ya seperti itu. Oh itu bahaya sekali. Jadi nanti berat dari beban barang ini tidak dibagi secara merata di sepanjang punggung ini. Jadi akhirnya mengangkatnya seperti itu. Posisi duduk juga sama dengan posisi menyetir ya, jangan bungkuk ya. Lama-lama juga kita punya kebiasaan bungkuk. Coba usahakan untuk tegak. Jadi carilah kursi nih kalau yang bekerja ergonomis. Ergonomis itu tuh yang pas sesuai dengan lengkung dari tulang punggungnya. Jadi jangan yang senderannya nggak ada atau pendek, salah ya. Kalau bisa dia yang satu yang fleksibel. Ya fleksibel, bisa bergerak ke kanan, ke belakang, ke depan ya. Oke. Nah ini dia posisi tidur untuk nyeri punggung bagian bawah ya. Usahakan pada saat tidur menyamping juga ada bantal di antara kedua siku. Jadi nanti ini kalau kita lihat nih ya, tulang punggungnya lurus mulai dari leher terus sampai ke bagian lumbal bawah dia akan lurus. Ya kalau dia tidak ada bantal di sini dia akan melengkung ke bawah. Nah kalau untuk terentang seperti ini, di daerah dilipasi lututnya itu ada bantal.
Kemudian untuk berikutnya, kasus berikutnya nyeri lutut. Nah, ini paling sering juga datang, dok, sakit sekali lututnya, bengkak, susah untuk ditekuk, mau sholat susah. Ya, kalau udah duduk dilurusin juga susah itu juga ya. Nah, lutut ini tuh sebenarnya dia itu terdiri dari sendi, tempurungnya juga, ligamen, tulang rawan juga. Ya. Saraf ada tapi di bagian belakangnya. Gitu. Jadi nyeri ini itu dia bisa muncul di lokasi manapun, dari depan, samping, belakang juga. Ya. Paling sering dia terlokalisir di sini saja, jarang dia menjalar. Penyebabnya lagi-lagi kelebihan berat badan, hati-hati ya. Lutut itu sendi besar, jadi dia nopang berat badan kita gede sekali dia tuh. Besar ya, kalau berat badan kita bertambah, ada cedera di situ, itu dia akan terkena dampaknya. Ya, kemudian cedera pada olahraga tertentu. Nah, ini saya pernah nemu nih, ada perempuan-perempuan waktu WFA kemarin muda-muda nggak bisa olahraga, pengennya yoga. Ya, yoga tanpa instruktur lihat di YouTube. Nah, apa postur badan apa saya kurang paham. Yang penting yoga itu kan mempertahankan postur badan dalam waktu lama kan. Posisi tertentu, jadi lututnya cedera, itu bisa juga ada, punggungnya juga cedera. Osteoartritis, yang mungkin bapak-bapak itu sering dengar osteoartritis itu apa ya. Jadi kayak ada pengapuran, radang pada persendiannya, ya, kemudian ada rematik juga. Terapinya sebelum obat coba dulu kompres dulu lututnya sama kayak tadi tulang punggung. Lakukan pijatan ringan, sebenarnya pijatan ringan boleh, tapi pastikan lagi memang tidak ada pembengkakan hebat, deformitas, perubahan bentuk pada lutut, pada cedera hebat hati-hati ya. Kemudian istirahat yang cukup ya, semua nyeri pada daerah persendian itu memang istirahat dulu, diistirahatkan. Kalau bisa 2 minggu. Ya, kalau memang terpaksa harus bekerja ya coba meminimalis penggunaan sendi yang sakit, kurangi berat badan. Nanti kita akan bahas mengenai masalah penyuntikan ya. Obat-obatan bisa dikombinasi dengan fisioterapi. Operasi ini hanya untuk kasus yang berat. Berikutnya nyeri bahu. Nah, ini adalah bahu nih. Jadi banyak sekali komponen yang membentuk bahu. Ya, nyeri bahu ini ada ototnya, ligamennya, tulangnya, persendiannya, ada bursa. Bursa ini apa ya? Pokoknya untuk di antara otot ini ada bursa. Jadi kayak rongga pelumas. Jadi supaya otot itu dia bergesekan dengan baik ya. Paling sering itu nyeri dan kaku daerah bahu itu karena tendinitis, radang atau inflamasi pada tendon, bursitis. Nah, ada cairannya atau infeksi di daerah inflamasi hebat di daerah bursa. Rongga pelumasnya ini ada fraktur, dislokasi untuk cedera atau kecelakaan, kemudian ada osteoartritis juga, pengapuran radang sendi, kemudian cedera yang lainnya. Paling sering perempuan. Ya. Laki-laki juga ada, terutama di daerah-daerah pekerjaan atau kawasan industri ya. Berusia di atas 40 tahun, nah penyakitnya nih. Diabetes sih paling sering menyumbangkan rasa nyeri ya, karena pasien diabetes itu ambang rasa nyerinya itu rendah banget. Mudah sekali dia nyeri, terus ada gangguan jantung, tiroid dan lain-lain. Nah, pada pasien-pasien yang disabilitas tirak baring lama seperti pasien stroke, pasien yang tidak bisa bangun ya, karena nyeri hebat dia justru bisa menyumbangkan rasa nyeri di daerah persendian sama daerah bahu. Jadi hati-hati juga nih, jadi pasien yang tirak baring lama, disabilitas juga harus dimobilisasi secara bertahap di rumah. Keluarganya bantuin menggerakkan, ya, miring kanan, miring kiri, didudukan jika bisa. Gerakan berulang pada orang-orang tertentu yang bekerja seperti petani, atlet, kuli bangunan, atau pekerja di daerah-daerah kawasan industri, ya, bagian produksi itu juga bisa. Jadi sebelum melakukan olahraga tidak ada pemanasan, jadi langsung olahraga bisa cedera, ya, obesitas kita. Nah, ini yang gejalanya nih ya. Saya nggak bisa mengangkat tangannya, bahunya susah banget ya. Saya nggak bisa tangan saya dilipat ke belakang untuk membantu memakai baju. Ya, nyisir rambut aja udah susah, ngangkat tapi susah, apalagi nyisir. Menggaruk punggung ya, nggak bisa ya. Barang-barang jadi ruang lingkupnya ini jadi berkurang, sempit. Bingung dia serba salah. Jadi kayaknya sendi dari bahunya terkunci. Ya. Oke, kapan harus ke dokter? Ya jelas ya, kalau ada pergerakan aktivitasnya terganggu. Itu udah nyeri hebat, sudah bengkak, kaku, ya. Akhirnya nggak bisa kerja lagi. Pekerjaan singkat aja di rumah udah nggak bisa. Nah, ini terapinya, ini hindari mengangkat barang berat, jangan berolahraga yang memberatkan bahu. Cobalah dengan obat-obatan dulu, bisa coba obat diapotik pereda nyeri, ya. Kemudian bisa dilakukan fisioterapi, bisa dilakukan injeksi juga. Injeksi nanti biasanya dibantu dengan alat USG, ya. Obatnya bisa kortikosteroid, bisa meredakan pembengkakan dan nyeri, PRP ini ya. PRP ini kayak
serum darah. Mungkin sekarang lagi tren ya, pernah dengar PRP. PRP ini hanya untuk wajah, jadi PRP juga bisa untuk daerah persendian. Pembedahan atau operasi untuk kategori yang berat, sudah deformitas, sudah berubah bentuk ya, sampai nggak bisa digerakkan sama sekali. Nah ini mungkin ada yang pernah mengalami nyeri di daerah pergelangan tangan, ya. Biasanya ada, paling sering sebelum nyeri dia kesemutan itu atau kebas itu bisa juga, ya. Nah ini nih, sarafnya ada di sini. Ini kita sebut dia sindrom saluran karpal atau CTS, CTS ya. Sindrom kumpulan gejala. Ini salurannya di sini nih, pergelangan tangan kita ada salurannya. Di isinya tuh banyak tendon, otot ya, ada tulang juga lewat di situ, pembuluh darah. Nah ini sarafnya yang paling besar nih. Sarafnya saraf medianus, media di tengah namanya medianus. Dia penjalanannya ke jari 1, 2, 3, setengah jari 4. Jadi nyerinya itu mungkin pada tahap awal hanya terlokalisir di pergelangan tangan, kesemutan, kebas. Lama-lama dia menjalar ke 3 jari ini sampai setengah jari 4 ya. Jarang yang kena clicking itu tidak, karena dia tidak ada percabangannya. Nah saraf ini itu menimbulkan gejala CTS ini karena pastinya terhimpit, terkompresi. Ini saraf kejepit juga, tapi lokasinya di pergelangan tangan. Ini penyebabnya ya, cedera tangan, obesitas, kehamilan, radang sendi, diabetes, orang yang menggunakan tangan berlebih. Mungkin kalau nggak kerjanya berat, orang yang motoran terus nih, hati-hati. Motoran terus ya, yang menggunakan tangan mengetik, ya gerakan repetitif hand movement begini aja terus gerakan tangannya berulang kali, jadi cedera dia. Jadi saraf di bagian pergelangan tangannya kan terjepit. Keluhannya mulai ini yang paling ringan kali kesemutan ya. Tapi biasanya pasien udah melewati fase ini, udah kombinasi dengan nyeri, udah sakit sekali. Sakit dok, buat saya nyapu aja udah megang-megang sapu udah nggak bisa lepas gitu saking nyerinya. Ya megang pisau untuk ibu-ibu mau masak nyeri sudah susah juga. Laki-laki mau motoran udah nggak kuat, ya udah kesemutan, nyeri sampai panas. Ya. Nah untuk memastikan ini karpal tunnel syndrome atau CTS ini selain pemeriksaan fisik dokter memang bisa sih sebenarnya, tapi ada beberapa kasus memang dia berat atau dia khas dengan saraf yang lain, tumpang tindih. Kita ada pemeriksaan KHS, kecekatan antar saraf, nggak ada ya. Jadi nanti tangan itu kan ditempelkan kabel elektroda, jadi disetrum-setrum sedikit. Bisa dengan USG, nah bisa dengan USG kalau rumah sakit ini belum ada alat KHS, pakai USG bisa jelas banget. MRI untuk kasus-kasusnya. Ya istirahatkan tangan yang benar. Nah lihat ini mungkin pernah lihat mansetnya. Ya mansetnya seperti ini. Nanti bedakan dengan manset cedera tangan yang lain. Mansetnya. Jadi pada saat pasien sudah terdiagnosis CTS dan mau tidak mau dia tetap harus kerja, mau nggak mau harus menggunakan tangannya, nggak bisa istirahat. Itu nggak mungkin karena dia cari nafkah. Ya itu memang tanggung jawabnya dia. Cobalah bekerja dengan melindungi tangannya dengan ini ya slipnya atau manset tangannya. Bisa dibeli ke alat kesehatan. Di apotek-apotek besar juga bisa ya. Kemudian bisa dilakukan penyuntikan jika dia tidak respon dengan obat-obatan atau fisioterapi ya. Kemudian operasi untuk yang grade-nya berat. Ini ada 2 kasus terakhir ya. Trigger finger pernah nggak mengalami jarinya lagi ditekuk nggak bisa dilurusin ya, mau jari ibu jari di tengah, jari satu, jari ibu jari jari telunjuk. Nah ini paling sering datang, dok saya jadinya sakit, pada saat ditekuk nggak bisa dilurusin lagi gitu, atau pas dilurusin untuk aja udah nggak bisa, itu gimana itu ya? Jadi sebenarnya bukan masalah saraf ini, tendon otot ini kejepit sama pengikatnya sendiri di daerah sini pasiennya, ya terkunci jarinya. Untuk lurusinnya tuh benar-benar dibantu banget sama tangan yang lain, itu pun sampai bunyi, sampai nangis pasiennya kalau udah sakit banget ya. Jadi kondisi salah satu jari tangan terjepit, posisinya bengkok akibat peradangan pada tendon, jadi bukan saraf tapi tendon. Lihat sebelah sini pas di pangkal-pangkal jarinya. Jadinya kaku, terkunci. Karena kalau kita raba di daerah sini nih ada jendolan bengkak. Itu dia. Kejepit tendonnya. Jadi dia bengkak inflamasi ya. Penyebabnya sama seperti CTS sama yang lain, selalu mekanik traumatik yang terus atau gerakan yang sama berulang. Ini saya pernah nemu pasiennya pekerjaannya itu online, jadi kayak usaha online, pegang HP terus, ini kekunci, nggak bisa, jadi terus-terusan dia berjam, terus dia kunci nggak bisa sama sekali ya. Ya penyakit tertentu diabetes bisa, ini sebenarnya nggak langsung secara langsung, tapi bisa memperberat keluhan, rematik, perempuan lebih banyak. Yang HP hati-hati ya. Kemudian kita lihat lagi sama, ya di terapinya istirahat, tetap istirahatkan dulu.
Nah ini macetnya, modelnya beda ya sama yang CTS. Yang ini kuncinya di sini. Ya untuk yang memang dia biasanya nyerinya di daerah-daerah sini aja. Seperti obat-obatan, penyuntikan, fisioterapi, operasi. Nah ini untuk kasus nyeri yang terakhir, yang tumitnya suka sakit ibu-ibu biasanya atau perempuan di tumit kalau nggak sepanjang telapak kaki sampai sini tengah biasanya ini. Ya kalau lagi berdiri, berjalan, atau dari bangun tidur sakit sekali tumitnya, ini namanya plantar fasciitis bahasa medisnya. Peradangan pada tendon plantar di sini, ya pada fasiannya dia meradang sepanjang sini. Biasanya ini karena perempuan yang alas kakinya suka pakai high heels, hati-hati ya, banyakkan berdiri kerjanya. Ya ada juga yang terlahir dengan bentuk kaki yang rata, makanya dia sakit ya. Ada radang sendi, kemudian jenis olahraga sering jauh aerobik ya, obesitas. Nah keluhannya itu rasa tertusuk, terbakar di telapak kaki. Biasanya memburuk kalau bangun tidur tuh, terus saya nggak bisa napak, sakit sekali di telapak kakinya, apalagi pas berdiri ya. Tapi pada saat dia beraktivitas biasanya dia berkurang sendiri. Ya setelah pagi hari bangun dari tidur kita berdiri dalam waktu lama. Terapinya ya untuk yang trigger finger sama plantar fasciitis ini memang agak sulit dengan obat-obatan fisioterapi. Ya itu agak sulit agak sembuhnya karena dia memang yang target trigger finger yang dia terkunci itu sendinya kecil ya. Jadi agak sulit dengan obat-obatan. Juga plantar fasciitis kenapa sulit sih, karena telapak kaki kita buat kita nopang, kita berdiri berjalan nggak mungkin kita nggak berjalan, nggak mungkin kita nggak berdiri, jadi pasti sakit terus. Jadi biasanya memang obat-obatan tetap harus kita kasih, saran fisioterapi jika tidak membaik kita diinjeksi, menyuntikkan dengan alat USG kayak gitu ya. Alas kakinya tepat, ya nggak usah pakai hipis lagi lah, nggak usah kalau sakit ya. Yang ceper-ceper aja udah nyaman, cari ada tuh kadang-kadang dijual di online ya, kayak bantalan tambahan empuk ya untuk alas kakinya. Ya, tidak berdiri dalam waktu lama, peregangan kaki, tidak berolahraga pada permukaan yang keras, sama menurunkan berat badan juga. Nah dia paling bawah nih, tugasnya berat banget ya, menopang berat badan kita dari kepala sampai kaki. Oke, sekarang mungkin ini, gambarnya hilang ya, maaf ya. Injeksi penyuntikan. Jadi sekarang itu sudah ada metode yang terbaru, yaitu pen intervensi, pen manajemen. Ya, jadi dia menyuntikkan dengan alat USG. Nah, tujuannya itu alat tersebut untuk ini ya, biar tepat lokasi penyuntikannya, jelas lokasinya, dan untuk mendiagnosis juga. Ya, pada kasus apa? Jika dia udah nggak berkurang sakitnya dengan obat, udah dengan fisioterapi berapa bulan juga nggak bisa. Jadi kita coba lakukan injeksi atau penyuntikan, terus nanti di sini bisa, kebetulan alatnya ada, ya. Jadi tujuannya pasti sama supaya sendinya bisa digerakkan, nyerinya jauh berkurang. Nah ini ya, alhamdulillah rumah sakit Bakti Husada sudah punya alat ini, C-arm terutama, jadi bentuknya kayak C besar, dia bisa muter tuh, bisa kita gerakkan sama dokter sarafnya atau operatornya itu bisa ya. Nah C-arm ini, dia ini suatu tindakan juga penyuntikan intervensi atau blok ya. Cuma dia menggunakan alat yang jauh lebih canggih, dokternya akan melihat dari monitor ya, dia organnya terdeteksi dengan sangat jelas, 3 dimensi juga ya, dapat dilihat langsung. Keuntungannya meminimalis kesalahan penyuntikan atau tindakan, jadi langsung ke target organnya ya, seperti itu. Nah si app ini biasanya kita pilih kalau pasien udah nggak bisa lagi dengan obat-obatan, minum obat bertahun-tahun, berbulan-bulan, efek sampingnya udah muncul, belum lagi kalau pasiennya alergi ya, alergi sama obat-obatan itu udah nggak bisa, fisioterapi juga udah nggak mempan, ya baru kita coba lanjutkan untuk sarankan untuk pemeriksaan atau diagnosis dan terapinya, injeksinya dengan CA. Memang tidak semua kasus nyeri dengan CA, tidak, biasanya memang ada kasus-kasus di mana organnya lebih dalam dan lebih kompleks anatominya, jadi biasanya menggunakan CA. Oke baik, mungkin secara ringkas saja segaris besar ya mengenai kasus-kasus nyeri di poli saraf. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini yang paling banyak. Semoga bermanfaat ya buat bapak-bapak ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus kepada Dr. Niken. Topiknya sangat menarik ya. Memang hal-hal yang kita alami sehari-hari. Sangat sering pasien datang dari pekerja rutin, misalnya di pabrik, datang dengan
dokter ini tangan saya nggak bisa dikembalikan, bengkok terus dari pagi tuh bengkok nggak bisa dikembaliin, ini bagaimana? Nah, di sini kita dijelaskan sangat detail oleh dokter Niken. Kemudian setelah ini saya akan membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu, teman-teman dari rumah sakit dan juga undangan. Monggo saya persilakan untuk bertanya kepada dokter Niken. Kami berikan 3 pertanyaan pertama, kami persilakan. Baik, silakan. Disebutkan nama, kemudian dari mana dan apa yang ingin ditanyakan. Ya, bisa dibantu. Terima kasih. Izin, saya Toto. Kebetulan pensiunan pegawai kesehatan. Apa yang disampaikan oleh Dr. Niken, kebetulan istri saya itu dentis. Tadi ada persoalan di tangan sebelah kanan. Kemudian saya tiap pagi tumit tadi. Nah, tapi ini saya agak sedikit kaget, tapi juga suka. Teman itu memberikan ramuan kayu bajakah dari Kalimantan gitu. Saya nggak tahu itu fungsinya apa gitu, apa kaitannya dengan terapi ini seperti apa begitu barangkali. Mungkin nggak, kalau sekarang kita dulu selalu mengingatkan ketika saya dinas di kementerian di Menko bahwa local wisdom itu sedang diangkat karena bahan-bahan obat dari luar itu kita sangat tergantung 90% ya. Kalau bisa local wisdom ini dikembangkan. Salah satunya itu saya mendapatkan terapi itu dalam 3 hari sampai ke hemorrhoid pun hilang dan kaki tumit itu hilang. Saya nggak tahu, mungkin dokter ada penelitian yang lebih lanjut ketika ini informasinya, barangkali fungsi apa sih itu obat yang tadi bajakah namanya. Kebetulan Bajakah ya, ya Pak ya? Ya, terima kasih. Kayak daun-daunan. Bukan, seperti rotan. Rotan ya, bajakah. Ya, dari Kalimantan, orang Dayak lah. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Toto. Satu pertanyaan kita jawab dulu, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, kepada Dr. Niken kami persilahkan. Menarik pertanyaannya ya, kayu bajakah diminum selama 3 hari nyerinya hilang ya Pak ya. Jadi mohon penjelasannya kepada Dr. Niken apa sebenarnya kayu bajakah itu sehingga dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Ya baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Jujur saya baru dengar malah kayu bajakah ini ya. Tapi memang gini, saya jujur belum pernah nemu jurnalnya, memang nanti coba saya cari tahu Pak. Jadi sebenarnya pilihan terapi apapun yang diambil oleh pasien sebenarnya tidak apa-apa. Contohnya dari herbal ya, dari alam kita secara alami itu tidak masalah sebenarnya Pak. Apalagi kalau dia membantu mengurangi nyeri atau pembengkakan, itu tidak ada masalah. Kalau sekiranya Bapak itu tadi diminum ya, mungkin apa ya, mungkin tumbuhan ini atau ini memiliki efek antiinflamasi juga, anti peradangan ya. Anti peradangan juga, dia juga bisa mengurangi nyeri. Silahkan saja, sebenarnya tidak masalah. Cuma memang nanti coba saya cari jurnalnya, menarik. Ada juga orang-orang yang sebelum pakai obat itu dia kompres pakai jahe ya, atau ada tumbuhan-tumbuhan yang ditumbuk, itu silahkan, tidak masalah dikompres. Cuma ingat bahwa setiap kali akan kita konsumsi, terutama yang masuk ke tubuh kita, sebaiknya memang diuji dulu ya, jelas ada manfaatnya dan minimal efek samping gitu ya. Jadi sah-sah aja sebenarnya, tidak apa-apa, apalagi perbaikan dengan bermakna ya Pak ya. Ya sekarang memang saya setuju Pak, kita harus kembangin memang ya. Jadi sumber daya alam kita tuh banyak sekali yang bermanfaat untuk mengurangi nyeri. Apalagi kalau dia bisa, bahan ini, sumber alam ini bisa kita ubah jadi produk obat lewat uji klinis, uji keamanan, itu jauh lebih baik lagi. Ya terima kasih Pak, infonya saya habis ini PR nih. Langsung saya cari tahu. Dapat PR dari Pak Toto ya Dok ya. Sepertinya dia nyeri berkurang tuh karena ada beberapa memang obat itu atau dari alam itu memiliki efek antiinflamasi peradangan alami. Ya cuma harus pikirkan bahwa memang ada 1001 zat di dalam obat herbal atau yang gitu ya. Ya mungkin 1 atau 2 aja bermanfaat, yang ribuan ratusan itu yang kita harus ya diuji lagi biar tidak ada efek samping.
Iya, terima kasih. Mungkin bisa membantu Pak? Ya, baik. Baik, terima kasih dari Pak Toto. Atau mungkin seperti itu berpengaruh pada proses penyembuhan atau pemulihan yang tadi dibahas, misalkan nyeri ini. Mungkin ada salah satu mungkin beredar di kami lah, di masyarakat umum, jangan makan yang ini nanti berpengaruhnya ke sini. Itu aja sih, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak, dengan Bapak siapa tadi Pak? Dengan Ari. Oh, dengan Pak Ari dari Prudensial. Pertanyaannya bagus sekali. Dokter, saya kalau nyeri ini nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, benar nggak? Monggo, silakan dijawab pada dokter. Terima kasih. Ini paling sering ditanyakan ya, pantangannya apa, makannya seperti itu ya. Jadi memang ada malah menimbulkan nyeri yang baru ya. Pada pasien pertama, ini pasien-pasien yang konsumsi gula terlalu tinggi, hati-hati nih yang manis-manis gula, produk gula apapun ya, baik alami maupun yang kemasan, itu dengan mengkonsumsi gula yang terlalu tinggi itu dia malah menambah rasa nyeri hebat ya, ada patofisiologinya. Jadi hati-hati ya, selain kalau memang pasiennya diabetes sudah pasti mantang sekali ya, tapi kalau misalkan tidak ada diabetes, pada saat nyeri juga kurangi konsumsi gula. Terus kemudian bagaimana dengan, ada yang bilang asam urat ya, asam urat dari dok kok saya habis makan kangkung tambah sakit, dok kok saya habis makan bayam tambah sakit ya. Jadi bahan makanan yang mengandung zat purin ya, jika bakal pembentuknya asam urat itu memang harus dikurangi pada kondisi sakit sampai terbukti dia bukan penderita asam urat ya. Tapi gini, dok berarti saya harus matang dong sayurannya, sayuran berdaun hijau, terus kemudian bahan makanan lain yang mengandung zat purin ya, jeroan, seafood juga bisa, melinjo juga bisa. Jadi kalau kita kan tetap harus butuh serat makanan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi kalau kita imbangi dengan aktivitas fisik yang baik, kita berolahraga, kita bekerja, nggak diem aja di rumah tiduran aja, ya zat-zat tersebut akan diubah juga menjadi energi, diserap dengan baik oleh tubuh, jadi tidak berlebihan di apa ya, terdeposit atau terakumulasi di sendi menjadi asam urat. Jadi mungkin itu ya. Kalau makanan yang memperingan saya rasa sih apa aja ya. Jadi kalau untuk cedera-cedera sendi ini justru posisi yang harus diperhatikan. Posisi tertentu yang memperingan itu harus diperhatikan, minimalis penggunaan bagian sendi yang sakit. Kalau makanan yang memperingan tidak ada ya, sama aja semuanya. Ya mungkin yang malah memperberat ya dok ya, itu yang harus diperhatikan. Ya benar dok. Baik, cukup dari Pak Ari. Masih ada yang mau ditanyakan Pak? Cukup, terima kasih. Cukup ya, baik. Pemeriksaan SIAM, pemeriksaan penunjang yang baru di rumah sakit kita, yang mungkin rumah sakit lain belum memiliki alat ini. Jadi kepada HRD PT, kemudian warga sekitar rumah sakit yang mempunyai nyeri yang khas, yang kronik, monggo dibawa ke rumah sakit kami untuk berkonsultasi. Baiklah, saya tutup acara pembicaraan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Niken. Kemudian saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Dr. Niken dan Dr. Alfa. Ya, mungkin dok. Kepada Dr. Niken dan Dr. Alfa dimohon untuk berdiri di tengah. Dimohon kesediaannya kepada Dr. Rosiana Ambarawati untuk memberikan goodie bag kepada pembicara. Yang cenderamata untuk moderator kita Dr. Alfa Sinaga. Ya, kita fokus dulu. Ya, beri aplaus yang meriah untuk moderator kita Dr. Alfa Sinaga. Terima kasih Dr. Alfa. Ya, silakan Dr. Niken dan Dr. Alfa. Ya, dari tadi kita serius ya mendengarkan paparan materi dari Dr. Niken. Mungkin sedikit kita ada pengundian door prize ya Bu. Jadi kriterianya Bapak Ibu akan dari beberapa pertanyaan tadi dipilih nanti oleh Dr. Niken pertanyaan yang memang menarik ya, atau mungkin lebih sering atau mungkin orang awam sering menanyakan pertanyaan tersebut. Jadi pada kesempatan kali ini akan ada 2 door prize yang kami
kami keluarkan. Selain itu nanti masih banyak lagi ya. Untuk sesi kali ini ada 2. Untuk door prize pertama, sepertinya Dr. Niken yang masih sibuk. Pertanyaan dulu. Masih memilih pertanyaan. Iya. Door prize pertama nanti akan diberikan kepada penanya terbaik menurut Dr. Niken. Gitu. Nanti Dr. Niken memilih penanya terbaiknya siapa. Itu nanti akan kita berikan door prize berupa pemeriksaan laboratorium gratis senilai 100.000 didampingi dengan voucher belanja senilai 100.000. Ya, jadi untuk jadi, yang mengeluh nyeri ya dok, bisa dicek ke laboratorium dan dapat voucher gratis. Jadi dapat voucher gratis, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan nanti digunakan untuk memeriksakan laboratorium di Rumah Sakit Bakti Husada Cikarang. Sambil menunggu mungkin dok diberikan pertanyaan dok untuk door prize yang keduanya. Oh, ya, Satu baik. pertanyaan dari Dr. Sigit, siapa yang bisa menjawab segera acungkan tangannya. Yang paling cepat menunjuk tangan itu yang akan kita pilih. Ya, mohon panitia untuk dibantu melihat siapa yang angkat tangan lebih cepat. Hadiahnya tetap sama, voucher pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Bakti Husada Cikarang sebesar Rp100.000 dan voucher belanja Indomaret sebesar Rp100.000. Jadi total door prize-nya adalah senilai Rp200.000. Pertanyaannya simpel. Ini juga merupakan salah satu penunjang di andalan di Rumah Sakit Bakti Husada Cikarang, terutama untuk poli nyeri. Baik, pertanyaannya adalah alat medis apa yang dipakai oleh dokter neurologi Rumah Sakit Bakti Husada sebagai guidance untuk pengobatan nyeri? Ya, panitia, silakan siapa duluan? Sebutkan nama Dan dari mana instansinya? Ya sudah, nggak apa-apa, diri sini silakan Pak. Baik, perkenalkan saya Edi dari instansi PT Rucika. Terima kasih. Saya perkenalkan, saya Edi dari SR PT Rucika terkait dengan alat yang digunakan terkait dengan penyakit yang tadi sudah disampaikan, yang sudah dapat namanya si ARM. Betul. Baik, betul sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Bapak. pada panitia, mohon diberikan door prize-nya. Untuk Dr. Niken sudah ada nama dok? Sudah? Ayo. Ya, untuk pemenang door prize yang kedua adalah yang terbaik. Yang pertama adalah Ibu Christine. Ibu Christine ada? Ya, Ibu Christine tadi yang karyawan swasta ya. Selamat Ibu. Dari Pertanyaannya. instansi mana Ibu? Berkat Utama. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Yang kedua? Pak Ari. Bapak Ari. Bapak Ari Dari Prudensial. dari Prudensial. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Beliau tadi bertanya terkait mengenai pengaruh makanan yang berhubungan dengan nyeri. Ini sering ditanyakan ya dokter ya. Kalau saya nyeri, boleh nggak makan ini, makan itu, makan ini gitu ya. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Kepada ketiga penerima door prize, mohon izin diundang untuk ke depan untuk foto bersama. Ada Pak Ari, Bu Christine, dan tadi yang pertama Bapak siapa? Door prize akan diberikan oleh Manajer Marketing Bakti Husada, Ibu Santi. Yang pertama Ibu Christine. Ya. Oke, kita sesi foto dulu. Ya, seperti disampaikan oleh pembicara kami, Dr. Niken, spesialis neurologi,
Apabila bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu sekalian, baik bapak-bapak sendiri atau mungkin ada relasi saudara yang memang mengalami nyeri kronis yang sudah berlangsung lama, silakan berkunjung atau berobat ke polineurologi Rumah Sakit Dr. Cikarang. Di sini kami memiliki dokter-dokter yang memang sudah handal di bidangnya masing-masing.